Hello Ens, gimana kabarnya nih? Semoga kamu sehat selalu ya. Ngomongin soal kesehatan mental, menurut saya pribadi, ini obrolan yang sering dilupakan, tapi sangat penting dalam kehidupan. Sebelum kita memulai pembicaraan ini, kita intro dulu. Oke, mungkin kita semua udah sering mendengar kalimat ini, tapi kenapa? Coba bayangkan, kalau kamu sehat secara fisik, nggak punya banyak penyakit, juga bisa bergerak dengan bebas dan aktif, tapi di sisi lain, kamu nggak bahagia, nggak punya motivasi untuk melakukan apapun, susah berkonsentrasi, atau bahkan punya banyak pikiran kalau hidup itu enggak berguna. Walaupun secara fisik kamu sehat, tapi keadaan mentalmu yang enggak sehat membuatmu enggak bisa produktif dan menikmati hidup dengan seutuhnya. Meski begitu, stres dan tekanan adalah wajar yang pernah dialami oleh semua orang. Sebagai manusia, kita pasti punya ups and down yang beragam, yang berbeda dengan semua orang. Ada hari-hari yang berjalan dengan baik, ada juga hari-hari yang berjalan dengan buruk. Mereka semua pernah hadir dan pergi dalam hidup kita. Tanpa disadari juga, mungkin kita justru mengalami perubahan positif sebagai akibat dari pasang surut kehidupan yang kita alami. Bisa jadi nih, ternyata selama ini segala usaha yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita membuahkan hasil yang positif. Nah, hello Ens, kali ini aku mau ngajak nih kalian buat ngobrolin tanda-tanda perubahan positif atau kesehatan mental yang baik. Kesehatan mental dalam kondisi baik itu bukan berarti kita merasakan kebahagiaan setiap saat. Bukan begitu. Bukan juga berarti kalau kita semua sekali gak punya masalah. Bukan juga. Lalu, apa saja tanda-tanda kesehatan mental yang perlu kita tahu dan berada dalam kondisi yang lebih baik itu bagaimana gitu. Yang pertama nih, kamu memahami bahwa fluktuasi dalam kesehatan mental itu natural dan wajar. Seiring berjalannya waktu, kamu mulai memahami kalau sewaktu-waktu mungkin kamu gak merasa sedih atau tertekan. Kamu juga tahu apa yang harus kamu lakukan ketika emosi negatif itu muncul. Kamu menjadi semakin tangguh dan tahu bahwa emosi negatif ini hanyalah gelombang yang akan berlalu. Kamu juga tahu apa yang harus kamu lakukan ketika emosi negatif itu muncul. Ketika kamu membutuhkan bantuan orang lain, kamu juga tidak akan bersikap defensif dan menolaknya. Good days will come again. Yang kedua, you feel good. Kamu mampu merasakan emosi-emosi positif. Ketika kondisi kesehatan mentalmu dalam keadaan baik, kamu merasakan kepuasan akan hidupmu. Kamu juga mampu untuk merasakan emosi-emosi positif, seperti perasaan bahagia, perasaan dicintai, atau perasaan syukur. Selain itu, kamu juga terampil melihat sebuah peristiwa dari perspektif lain dan tidak memberikan dirimu untuk terperangkap dalam emosi negatif yang berlarut-larut. Yang ketiga,
kamu mulai melakukan self-care secara rutin. Selama masa-masa sulit, junk food mungkin jadi teman dalam hidup kamu. Kamu juga mungkin melewatkan olahraga dan lupa melakukan rutinitas perawatan pribadi seperti mandi atau sikat gigi, hal yang wajar. Kalau kamu sudah menunjukkan perubahan positif dalam self-care, seperti makan makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik, secara melakukan perawatan pribadi, selamat. Ya, aku ucapkan selamat kepada kamu. Kamu sudah membuat kemajuan dalam hal kesehatan mental kamu. Yang keempat, kamu punya sense of learn. Ketika kondisi mental memburuk, mungkin kamu kehilangan tujuan hidup atau tidak dapat berfungsi dan berkontribusi untuk lingkungan kamu. Kalau kondisi kesehatan mentalmu sudah membaik, kamu mungkin merasa lebih tenang dan damai, atau bahkan merasa lebih spiritual. Kamu juga merasa bahagia dapat produktif dan berkontribusi, baik itu untuk diri kamu sendiri, keluarga, atau bahkan masyarakat. Yang kelima, kamu memiliki hubungan yang sehat. Ketika kamu dalam keadaan terpuruk, mungkin kamu menarik diri dari hubungan. Rasanya seperti tidak ada cukup tenaga untuk menjaga hubungan yang kamu miliki. Ketika kesehatan mentalmu dalam keadaan baik, kamu merasa berenergi kembali untuk kembali menjalin hubungan dengan memberi mereka perhatian yang layaknya mereka dapatkan. Kamu juga tidak akan membuang waktu kamu pada orang-orang toksik dan menoleransi perilaku mereka. Yang keenam, kamu memiliki hubungan yang sehat dengan diri kamu sendiri. Sebelumnya, kamu mungkin kerap membenci dan menghukum diri ketika kamu gagal mencapai tujuan atau cita-cita kamu. Kamu mungkin sering membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain dan menetapkan standar yang tidak realistis pada diri kamu sendiri. Adalah sebuah kemajuan besar apabila saat ini kamu mengerti kalau kegagalan adalah hal yang wajar. Kemajuan itu juga dapat berbentuk pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan kamu. Kamu mencintai dirimu sendiri dan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, atau yang lebih tepatnya, diri kamu sendiri. Yang terakhir, yang ketujuh, kamu lebih percaya diri. Ketika kamu sedang merasa down, kamu mungkin merasa tidak percaya diri, tidak menampilkan atau kemampuanmu. Setelah kesehatan mentalmu baik, kamu dapat lebih mengenali diri kamu sendiri yang luar biasa dan unik, merasa lebih percaya diri dengan siapa dirimu, dan memberikan diri dalam hal-hal yang perlu diperbaiki. Lantas, apa nih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita? Selain tetap menjalankan rutinitas sehari-hari kamu juga dapat melakukan beberapa hal untuk menjaga keadaan mental kamu tetap optimal. Yang pertama adalah berbicara kepada orang lain tentang perasaanmu. Mengekspresikan perasaanmu dapat membantu kamu tetap sehat secara mental dan menghadapi masa-masa sulit dengan lebih baik. Ingat, itu bukan tanda kelemahan, bukan. Tetapi itu adalah bagian dari cara kamu menjaga kesehatan mental kamu. Yang kedua nih, memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan baik. Ini adalah hal yang tidak bisa di-skip kalau kamu mau menjaga kesehatan mental kamu. Makanan sehat bisa menjadi sumber energi yang juga bisa menimbulkan mood yang bagus dan meningkatkan kekebalan tubuh. Tidur yang cukup dapat tidur yang cukup dapat charger tubuh dan pikiran kamu. Kekurangan tidur dapat membuat tubuh dan pikiran tidak berfungsi secara optimal. Sesibuk apapun kegiatan kamu, jangan lupa luangkan waktu untuk beristirahat ya. Yang ketiga, menjalin hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial seperti kita nih, kita punya kebutuhan emosional yang
untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Berbagai penelitian mengungkapkan kalau kesepian bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental bahkan fisik kita. Kamu bisa meluangkan waktu untuk menyapa atau berbincang sejenak dengan teman atau keluarga kamu setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik. Kesehatan fisik memiliki hubungan dengan kesehatan mental. Ketika kita melakukan aktivitas fisik, otak kita mengeluarkan hormon serotonin dan endorfin yang bisa meningkatkan suasana hati. Nggak perlu melakukan aktivitas berat. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan selama 15 menit juga bisa dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kamu. Yang kelima, melakukan pengembangan diri. Tak cukup menimbulkan kesenangan, terkadang kita membutuhkan aktivitas lebih yang bisa menantang kita dan membuat kita punya perasaan seperti, wah ternyata aku bisa melakukan ini ya. Contohnya seperti itu. Sebagai manusia seperti kita ini, kita juga perlu meningkatkan dan berkembang setiap harinya. Peningkatan itu bisa kamu melakukan lewat aktivitas bermakna seperti mempelajari hal baru. Jangan lupa untuk tetap aware dengan kesehatan mental kamu ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, fluktuasi dalam kondisi kesehatan mental ada hal yang sangat wajar. Saat ini mungkin kita merasa baik, mengalami hari-hari yang indah. Namun, bukan tidak mungkin apabila suatu hari nanti kita mengalami penurunan kondisi. Kalau kamu sudah mengalami tanda-tanda berikut, atau baiknya kamu mulai waspada terhadap penurunan kesehatan mental kamu. Yang pertama, kesulitan menghadapi tekanan dan masalah sehari-hari. Yang kedua, merasa tidak bahagia dan tertekan. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Yang keempat, kesulitan untuk tidur, makan, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, merasa hidup tidak berguna dan tidak memiliki arti. Apa yang harus kita lakukan apabila suatu hari kita tidak mampu lagi mengatasi masalah kita? Gini guys, setiap orang memiliki batas dan kemampuan masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Apabila cara-cara yang bisa kita lakukan sudah tidak mempan, lebih baik kita diskusi lagi dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, dengan kerabat kita, yang tentunya kemungkinan besar mereka akan memberikan solusi kepada kita. Dan kita harus yakini bahwa setiap masalah ada solusinya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa, Ens.